Halo para santukiawan yang banyak rebahan, bagaimana kabarnya? Sudah lama saya tidak upload dan menyapa para santukiawan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas film The Last of Us. Mungkin teman-teman sudah menontonnya, tapi karena filmnya terlalu bagus menurut saya, ya jadi saya akan menceritakannya kepada teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama di awal, jadi langsung saja gaskan. Series movie. Enjoy. Berlatar pada tahun 2003 di Texas, kisah akan berfokus kepada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang anak dan ayahnya. Dia bernama Joel dan anaknya bernama Sarah. Sebelum berangkat ke sekolah, Sarah dan ayahnya pun sarapan terlebih dahulu. Kemudian datanglah pamannya Sarah bernama Tommy yang datang untuk mengantar Sarah pergi ke sekolah dan Joel untuk bekerja. Dan pada saat sarapan itu, terdengar suara radio yang mengabarkan bahwa telah terjadi suatu kejadian aneh di Jakarta yang terus berkelanjutan. Namun mereka tak menghiraukannya dan langsung berangkat begitu saja. Sebelum berangkat, Sarah diundang oleh tetangganya. Kita panggil aja si kakek dan si nenek untuk ke rumahnya dan menikmati kue buatannya. Here, y'all want some biscuits? Sepulangnya Sarah dari sekolah, Sarah mampir terlebih dahulu ke toko jam tangan untuk memperbaiki jam tangan ayahnya yang sudah rusak. Pada saat itu, terlihat mobil polisi dan pemadam kebakaran yang lewat entah kemana tujuannya. Namun Sarah tak memperdulikannya. Kemudian datanglah istri dari pemilik toko yang terlihat kepanikan dan langsung mengusir Sarah dan menutup tokonya. Sarah yang belum mengetahui kejadian aneh di kotanya, ia dengan sukarela memenuhi undangan si kakek dan si nenek terlebih dahulu untuk menikmati kue buatan si Bibi. Setelah menikmati kue buatan si Bibi, Sarah pulang begitu saja tanpa menyadari bahwa telah terjadi suatu kejadian aneh pada si nenek. Singkat cerita, malam pun tiba. Joel yang baru pulang bekerja, ia langsung dihadiahkan oleh Sarah jam tangan miliknya yang telah diperbaiki. Dan pada saat tengah malam, Joel mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Tommy. Tommy meminta bantuan kepada Joel untuk menjemputnya di penjara karena terjadi sebuah kesalahpahaman pada saat Tommy berada di bar. Tak lama setelah Joel pergi, Sarah pun terbangun karena suara bising dari helikopter yang lewat di atas rumahnya. Sarah pun turun untuk mencari ayahnya, namun Sarah tak menemukan siapapun di rumahnya kecuali anjing milik si nenek yang berperilaku aneh. Melihat hal itu, Sarah pun membawa si anjing kembali ke rumah si nenek. Namun si anjing nampaknya tidak mau dan malah melarikan diri. Sarah yang merasa ada sesuatu yang janggal di rumah si nenek, ia pun mencoba untuk masuk ke rumah si nenek. Dan tiba-tiba... ya, si nenek pun sudah berubah menjadi zombie dan Sarah langsung melarikan diri yang disambut oleh kedatangan Joel dan Tommy untuk membantunya. Merasa kondisi sudah tidak aman lagi, mereka memutuskan untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil miliknya. Dan lagi, mereka dihadapi oleh kemacetan yang sangat panjang karena banyak dari masyarakat yang ingin menyelamatkan diri masing-masing dari wabah zombie ini. Sehingga mereka memutuskan untuk melewati lapangan yang di sana terdapat banyak sekali tentara yang berkumpul. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil jalur lain. Setibanya di kota, mereka harus terhenti oleh kerumunan orang yang sedang melarikan diri karena dikejar oleh kawanan zombie. Hingga pada akhirnya mereka mengalami kecelakaan akibat pesawat yang jatuh dan membuat mereka tak sadarkan diri. Pada saat sadar, Joel langsung menyelamatkan Sarah yang kakinya sedang terluka akibat kecelakaan tadi tepat sebelum mobil polisi menabrak mobil mereka. Akibatnya mereka pun sepakat untuk bertemu di sungai. Sialnya, Joel harus bertemu dengan zombie yang langsung mengejarnya. Kesialan pun harus dilanjutkan lagi karena Joel harus bertemu dengan tentara yang baru saja mendapatkan perintah untuk membunuh anaknya Joel karena dikira telah terinfeksi zombie. Tapi tiba-tiba... We are not sick! I'm sorry.
Ya, Tommy datang membunuh tentara itu di waktu yang tepat sebelum Jules ditembak. Tapi naas bagi Sarah. Sarah harus mati karena terkena tembakan di bagian perutnya oleh tentara itu. Come on, baby. You're okay. 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, terlihat seorang anak yang berjalan di kota Boston yang telah hancur dikarenakan wabah zombie yang menyerang kota itu sejak 20 tahun lalu. Hingga pada saat tiba di suatu gerbang, anak itu jatuh pingsan dan langsung ditolong oleh seorang polisi yang ada di sana untuk kemudian diberikan perawatan yang layak. Just a little needle. Di sisi lain, kita akan dibawa kepada suatu acara yang menampilkan hukuman bagi orang-orang yang melanggar batas aman yang telah ditentukan oleh organisasi Fedra. Jadi Fedra di sini adalah seperti pemerintahan kalau di kita begitu. Dan kita akan kembali diperlihatkan sosok Jules yang sudah tua setelah ditinggal mati oleh putri kesayangannya, yaitu Sarah. Jules sekarang nyatanya berteman baik oleh oknum kepolisian di sana. Hal itu dapat dibuktikan oleh Jules yang bekerja sama dengan oknum polisi tersebut untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan barter. Di sisi lain, kita akan dibawa kepada seorang wanita yang sedang memarahi orang kepercayaannya bernama Robert karena telah berkhianat dengan menjual aki truk miliknya. Wanita tersebut bernama Tess. Tak lama kemudian terjadi sebuah ledakan yang membuat Robert berhasil melarikan diri. Tess yang sudah tidak memiliki tujuan apapun, dia keluar untuk kembali ke rumahnya. Namun pada saat di perjalanan, terjadi sebuah bentrok antara Fedra dengan organisasi Firefly, sehingga membuat Tess harus ditangkap oleh anggota Fedra karena dikira salah satu bagian dari Firefly. Nah, Firefly sendiri adalah organisasi yang memberontak terhadap peraturan yang dibuat oleh Fedra. Dan kita akan dibawa kembali pada Jules yang menemui temannya untuk mendapatkan informasi keberadaan Tommy saat ini. Nyatanya, Jules dan Tommy telah terpisah. Hal itu dapat dibuktikan oleh Jules yang langsung pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap menuju alamat yang telah diberikan oleh temannya terkait lokasi Tommy berada saat ini. Tak lama kemudian datanglah Tess yang sepertinya Tess ini adalah teman baiknya Jules. Tess berkata jujur bahwa Robert, orang kepercayaannya, telah menjual aki miliknya. Hal itu membuat Jules sangat marah sehingga mereka sepakat untuk mencari Robert agar mendapatkan akinya kembali, kemudian baru pergi mencari Tommy. Setelah mendapatkan informasi yang dirasa cukup, mereka langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud, yaitu gedung berlabel merah di sudut jalan. Dan di sana kita akan diperlihatkan seorang anak kecil bernama Ellie yang ditahan oleh Firefly. Kemudian datanglah seorang wanita yang memberikan kembali tas milik Ellie. Ternyata wanita itu adalah pemimpin dari kelompok Firefly. Dia bernama Marlene. Maksud Marlene menemukan Ellie adalah untuk mengajukan kesepakatan. Jika Ellie mau dibebaskan dari sana, maka Ellie harus ikut dengannya menuju barat. Dan tanpa berpikir panjang, Ellie pun langsung menyetujuinya. Bukan tanpa alasan, Marlene membebaskan Ellie karena menurutnya Ellie adalah orang yang sangat penting. Entah siapa Ellie ini, yang pasti dia sangat penting bagi Marlene. Because if you do, you will die. Tak lama kemudian tibalah Tess dan Jules di gedung yang dimaksud. Mereka pun langsung menelusuri lorong yang ada di sana. Dan tiba-tiba ya, itu hanyalah sebuah mayat yang sudah mati dimakan oleh parasit. Tak mau berlama-lama di sana, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan hingga menemukan Robert yang telah mati bersama aki miliknya yang telah rusak. Well, the battery's no good. He still tried to sell it. Tiba-tiba Jules mendengar suara aneh dari sisi lain, sehingga Jules memutuskan untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba ya, aksi saling todong pun terjadi antara Jules dengan Marlene. Ternyata Marlene dan Jules telah saling kenal. Hal itu terbukti oleh Marlene yang langsung memarahi Ellie akibat kecerobohannya menyerang Jules secara tiba-tiba. Dirasa Marlene tidak mampu membawa Ellie keluar dari zona malam, Marlene meminta Jules untuk membawa Ellie keluar dari zona malam, kemudian membawanya ke State House dengan imbalan Marlene akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh Jules. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa Ellie bersamanya menuju State House malam itu juga. Let's go. Singkat cerita, malam pun tiba. Sambil menunggu Tess kembali membawa alat-alat yang dibutuhkan, Jules dan Ellie saling berbincang hingga membuat mereka semakin dekat. Hingga pada saat Tess datang, mereka langsung berangkat melewati zona malam.
Tak disangka, saat melewati perbatasan zona, mereka bertemu dengan polisi yang tadi siang sempat bertemu dengan Jul. Tanpa memperdulikan teman atau bukan, polisi itu langsung menodongkan senjatanya kepada mereka untuk menangkapnya. Ellie yang keras kepala pun langsung menusukkan pisaunya tepat di paha polisi itu. Kesal dengan hal itu, polisi tersebut langsung menodongkan senjatanya kepada Ellie. Jul yang tidak ingin kejadian 20 tahun lalu terulang kembali, ia langsung menyerang polisi tersebut hingga membuatnya tewas saat itu juga. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju State House di bagian barat. Flashback pada tahun 2003 di Jakarta, kisah akan berfokus kepada seorang profesor mikologi bernama Ratna. Ratna sendiri dibawa oleh seorang polisi menuju laboratorium untuk diminta meneliti sebuah spesimen aneh yang terjadi pada mayat seorang wanita pabrik setelah kakinya digigit oleh temannya. Ratna menjelaskan bahwa dia telah meneliti parasit tersebut selama masa hidupnya. Tidak ada obat ataupun vaksin yang dapat menyembuhkan korbannya. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah parasit itu adalah dengan mengebom kota Jakarta untuk memusnahkan semua orang di Jakarta. Karena disinyalir masih terdapat 14 orang lainnya yang terinfeksi hilang entah kemana. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Kembali pada Ellie yang baru saja terbangun dari tidurnya. Faktanya, Ellie telah tergigit oleh zombie di bagian lengannya. Namun Ellie tidak berubah menjadi zombie. Itulah alasan mengapa Ellie sangat penting bagi Marlin. Karena Marlin ingin membawa Ellie ke arah barat yang di sana terdapat markas Firefly yang dihuni oleh beberapa dokter. Nah, tujuan Marlin ingin membawa Ellie ke markas di bagian barat adalah untuk meneliti Ellie sebagai objek agar dapat menciptakan sebuah vaksin. Tak ingin percaya begitu saja, Jul mengajak Tess untuk kembali, mengingat sudah banyak sekali berita vaksin atau obat yang berhasil diciptakan, namun semua itu hanya berita hoaks. Berbeda dengan Tess meminta Jul untuk jalani terlebih dahulu, siapa tahu Ellie benar-benar bisa menjadi obat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan perjalanan lagi menuju State House di arah barat. It's clear. Yeah. Ellie sangat terkejut melihat kondisi kota yang hancur dan berantakan akibat bom dan wabah zombie yang menyerang selama 20 tahun lamanya. Hingga pada saat tiba di suatu hotel mati, Ellie yang hanya anak kecil biasa berusia 14 tahun langsung memainkan sesuatu yang baru ditemukannya. Tapi tiba-tiba... Yes, you're a weird kid. Ya, mereka menemukan seekor zombie yang telah mati. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali sampai pada akhirnya mereka harus terhenti karena di bawah sana terdapat ratusan bahkan ribuan zombie yang siap untuk menghabisi mereka. Tak kehabisan akal, mereka pun memutar jalan dengan melewati museum. Setibanya di depan museum, mereka langsung bersiap untuk menghadapi sesuatu yang akan menyambutnya di dalam. Finally some fucking luck. Oh shit. Ya, mereka menemukan seekor mayat manusia yang disinyalir belum lama mati. Hal itu menandakan bahwa terdapat zombie di dalam sana yang siap untuk menyerang mereka kapanpun. Benar saja, setibanya di atas, atap dari gedung itu roboh hingga membuat pintunya tertutup. Karena hal itu, satu persatu zombie pun mulai berdatangan menuju sumber suara. Nah, zombie di sini sangat peka terhadap suara tanpa memiliki penglihatan. Jadi sedikit saja Anda bersuara, maka zombie itu akan langsung menyerang. Sialnya mereka harus ketahuan oleh salah satu zombie hingga mengharuskan mereka bertarung melawan semua zombie yang berada di sana dan membuatnya mereka terpisah satu sama lain. Jul pun berhasil selamat dari kejaran salah satu zombie dan berhasil bertemu kembali dengan Ellie. Dan pada saat itu, Jul tidak sengaja menginjak sesuatu sehingga membuat mereka ketahuan oleh salah satu zombie yang berada di sana. Jul berhasil mengalahkan zombie itu, akan tetapi zombie itu masih kuat untuk bangun dan kembali menyerang. Tetapi Jul berhasil mengalahkannya lagi. Tapi tiba-tiba... Ya, datanglah Tess di waktu yang tepat saat zombie dari arah lain akan menyerang Jul dan Ellie. Setelah ketegangan berakhir, terungkaplah bahwa Ellie terkena gigitan zombie untuk kedua kalinya. Tak terlalu memikirkan hal itu, mereka pun langsung mengobati luka masing-masing untuk kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Put this around your arm. Thanks. Wait there. Give us a minute.
Perjalanan mereka pun harus terhenti karena melihat sebuah truk yang sepertinya belum lama terparkir di sana. Dengan berhati-hati Jules pun mengecek truk tersebut, namun Jules tidak menemukan siapa-siapa di sana. Berbeda dengan Ellie menemukan jejak darah yang masih segar menuju ke dalam gedung. Mereka pun bergegas untuk memeriksanya. Dan benar saja, di dalam sana terdapat banyak mayat manusia yang nampaknya belum lama mati akibat salah satu dari mereka berubah menjadi zombie hingga terjadi saling serang satu sama lain. Dengan keberadaan mayat-mayat di sana, Tess berharap menemukan petunjuk kemana mereka harus berjalan. Tapi sayangnya, kali ini mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Jules yang sudah muak dengan semua ini, dia meminta kepada Tess untuk kembali pulang ke rumah. Namun Tess tidak mau dan malah berkata jujur bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa pulang kembali karena ia sudah terinfeksi oleh gigitan zombie saat pertarungan tadi. Berbeda dengan Ellie yang terkena gigitan namun sekarang sudah sembuh kembali. Tapi tiba-tiba salah satu mayat di sana seketika terbangun menjadi zombie yang langsung ditembaki oleh Jules. Suara tembakan itu mengakibatkan bangunnya para zombie yang tertidur di luar sana dan akan datang untuk menghampiri sumber suara. Mengetahui hal itu, Tess memilih untuk mengorbankan dirinya agar bisa membunuh semua zombie yang akan datang mengingat Tess sudah terkena gigitan dan tidak akan selamat. Akhirnya Jules pun tersentuh dan pergi dengan membawa Ellie bersamanya dengan harapan dapat mengantarkan Ellie sampai tujuan dan menciptakan vaksin untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah zombie. Dan film pun bersambung. Pesan yang bisa diambil dari episode kali ini adalah jadilah lelaki yang berwibawa, berprinsip dan tidak memberikan belas kasihan kepada sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya. Karena pada dasarnya laki-laki itu adalah seorang pemimpin yang harus berani mengambil keputusan. Itu